melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our Pemilik kehidupan hanya Yesuslah. Pemilik kehidupan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our Come on, make some noise. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, saat hati bersatu, Pujian yang terbaik. menaikkan pujian, belenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our像片里儿时的模样，记录着年少的时光，曾经在你我的心中，要登上月亮，要飞越太平洋。多年后，我们都成长，告别了青涩和迷惘，沉浸在你我的心中，编织的梦想是否遗忘？人生的理想是为主发光，失去了泪水使我们更坚强，路依然漫长，别失去盼望，痛苦时记得有主在你身旁。为主来梦想，为主来发光，虽然有挫折，但我不
不用沮丧。主是我力量，主指引方向。我们的日子有梦想，有灿烂的阳光。相片里儿时的模样，记录着年少的时光，沉浸在你我的心中。要登上月亮，要飞越太平洋。多年后，我们都成长，告别了青涩和迷惘，曾经在你我的心中编织的梦想，是否遗忘？人生的理想是为主发光，失去了泪水使我们更坚强。路依然漫长，别失去盼望，痛苦时记得有主在你身旁。为主来梦想，为主来发光，虽然有挫折，但我不用沮丧。主是我力量，主指引方向。我们的日子有梦想，有灿烂的阳光。人生的理想是为主发光，失去了泪水使我们更坚强。路依然漫长，别失去盼望，痛苦时记得有主在你身旁。为主来梦想，为主来发光，虽然有挫折，但我不用沮丧。主是我力量，主指引方向。我们的日子有梦想，有灿烂的阳光。人生的理想是为主发光，失去了泪水使我们更坚强。路依然漫长，别失去盼望，痛苦时记得有主在你身旁。为主来梦想，为主来发光，虽然有挫折，但我不用沮丧。主是我力量，主指引方向。我们的日子有梦想，为主来梦想，为主来发光，虽然有挫折，但我不用沮丧。主是我力量，主指引方向。我们的日子有梦想，为主来梦想，为主来发光，虽然有挫折，但我不用沮丧。主是我力量，主指引方向。我们的日子有梦想，有灿烂的阳光。团契完毕了，你们等一下干什么？我要赶快回家啦！这么早回家做什么啊？当然是查 ICQ 了。今天最近怪怪的哦。价格你呢？不行，我下礼拜又要考 chemistry， 我要考biology，我太忙了。嘿 ，Come on， 你又是这样子，跟我们去吃个饭才对呀，那么久没有见面，我们老去吃个饭啊。走。我不用沮丧，他是我的力量，日子有梦想。我不用沮丧，他是我的力量，日子有梦想。我全心颂赞你的柔美，我全人颂赞你的作为，每日每夜我不停赞美，哈利路亚。
路亚，我全心颂赞你的荣美，我全人颂赞你的作为，每日每夜我不停赞美，哈利路亚，哈利路亚。我要赞美你，我要赞美你，我要赞美你，我的耶稣，我的耶稣。我全心颂赞你的荣美，我全人颂赞你的作为，每日每夜我。主内弟兄姐妹平安，在今早的青年主日直播崇拜，好让我们一起来预备心，来照见上帝的容面，就是以心灵和诚实的心来敬拜赞美他。我们同心默祷。Salam damai bagi saudara-saudari dalam Tuhan. Pada kebaktian live Minggu Pemuda pagi hari ini, mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menghadap kemuliaan wajah Allah, yakni dengan roh dan kebenaran, memuji dan menyembahnya. Kita bersama sehati bersaat teduh. 这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。耶和华，求你拯救，
耶和华，求你使我们亨通。 Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. 这时，我们一起进入开始祷告，由吴大伟教区长带领。 Saat ini, kita bersama masuk dalam doa pembuka yang dipimpin oleh DS Pendeta David Wu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi ini. Engkau terus memelihara kami semua, meskipun dalam kondisi yang kurang menyejukkan. Virus wabah corona yang sudah merajalela di seluruh dunia dan merenggut banyak korban jiwa. Kami tidak berdaya Tuhan, tetapi pagi ini Engkau berikan kami anugerah yang baru, nafas hidup yang baru, memasuki minggu yang baru. Kami berterima kasih kepadamu boleh beribadah. Meskipun di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi rasa kerinduan kami beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah Minggu Pemuda, kami menyerahkan para generasi pemuda kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka boleh menjadi pilar-pilar gereja, berguna untuk bangsa, negara, dan gereja. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah para anak-anak muda ini. Berkati masa muda mereka. Berkati iman kepercayaan mereka, supaya iman mereka tidak goyah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bapa, berkati. Kami menyerahkan sekali lagi ibadah ini ke dalam tangan. Di awal, pertengahan, sampai berakhirnya, kiranya Roh Kudus yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 主内弟兄姐妹，起来同心欢唱荣耀耶和华上帝，因他配的敬拜和赞美，同时也预备我们的心来聆听上帝的话语，透过来吧为王新酒和你活的灵的诗歌来敬拜他，求圣灵恩膏充满我们每个人的心，使平安和安宁的心，让我们都能与他相遇。 Saudara-saudari dalam Tuhan, bersama sehati bernyanyi dengan sukacita memuliakan Allah, karena Dia layak menerima pujian dan penyembahan. Juga dalam waktu yang bersamaan, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui lagu, Datanglah dan bertahta, anggur baru dan rohmu yang hidup, untuk memujinya. Memohon Roh Kudus mengurapi dan menjamah setiap hati kita, memberi hati yang damai dan teduh, supaya kita bisa berjumpa dengannya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on! Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan,
kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan letaklah kekuatan berkuasa, saat hati bersatu. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, penuhi madrakan, mujizat dinyatakan. Praise our Saya sukacita Tuhan melimpah atas kita. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Hey. Terimalah anggur yang baru sore ini, saudaraku. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saudaraku, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Semua katakan belenggu dosa, belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua kembangkan tanganmu, sorak dengan suara yang paling kuat katakan. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Diterima anggur yang baru. Katakan lagi saudaraku, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Angkat kedua tanganmu, katakan hari ini. Hari inilah harinya, saat pembebasan sudah tiba. Saat pembebasan tiba. Oh yes, we believe. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua bersorak-sorai dengan suara yang lebih kuat katakan. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Angkat kedua tanganmu tinggi saudaraku, katakan. Anggur, tengok kiri kanan muka belakangmu. Yang di atas jangan ketinggalan, terima anggur yang baru. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
们早上好，我们很高兴透过今天的直播，我们还有机会来敬拜荣耀高举上帝的名，来聆听神的话。首先，我们还没聆听神的话之前，我们先低头祷告。Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah meskipun melalui live. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. 天父上帝，我们再次来你面前，非常感恩，我们再次有美好的机会能够与神相遇，透过敬拜、赞美、荣耀、高举上帝的名，透过聆听神的话，你不断的教导、引领、帮助我们，让我们可以随着你的旨意行我们的这个生命的道路。主啊，恩膏你的仆人，听的人、传的人都同样得到神的造就。我们祷告、交托、祈求，乃是奉靠主耶稣基督的圣的名而求的。阿们。好，今天早上我们的主题就是被圣灵更新的生命。那被圣灵更新的生命是怎么样的被更新的这个生命呢？是圣灵怎么动工与交通在我们的生命当中？好，我们一起来翻开我们的圣经，取自加拉太书5章第5章16到26节。Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup yang diperbaharui oleh Roh Kudus, yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Bagaimana diperbaharui oleh Roh Kudus? Hidup yang seperti apa yang dikerenankan oleh Tuhan? Bersama kita membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mulai dari 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersama kita melihat cara Tuhan memelihara hidup kita setiap saat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dengan seksama beberapa pertanyaan di bawah ini untuk menjalani kehidupan yang sehat. Yang pertama, apakah kita sudah merdeka? Di ayat pertama mengatakan, kemerdekaan kita di dalam Kristus itu mahal, Bapak Ibu. Karena Kristus telah membayarnya dengan nyawanya sendiri, yang rela datang ke dalam dunia ini meninggalkan segala kemewahan dan kemuliaan di dalam sorga, yang datang ke dalam dunia ini yang penuh dengan dosa untuk Anda dan saya. Makanya di dalam Dia kita menjadi orang yang merdeka. Hukum Taurat sudah dibuang. Kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 15, pasal 15 ayat 6 sampai 11. Pertanyaan kedua yang perlu kita pikirkan kembali, apakah kita sedang jatuh? Di ayat keempat, terjatuh dari anugerah bukan berarti kehilangan keselamatan, Bapak Ibu. Itu berarti beralih dari lingkup anugerah ke dalam lingkup Taurat. Itu berarti menjadikan peraturan sebagai pengganti hubungan pribadi dengan Tuhan. Pertanyaan ketiga,
Apakah kita berlari di jalur yang benar? Di ayat ke-7 mengatakan dengan jelas sekali. Ataukah pengajaran palsu telah menyimpangkan kita? Pada masa Rasul Paulus, terjadilah pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran bidat yang merajalela, yang mengakibatkan, menggoyahkan, mempengaruhi iman sejati kekristenan pada saat itu, sehingga mereka percaya dan berbalik akan pengajaran dengan isapan jempol, pengajaran yang tidak bertanggung jawab, pengajaran yang berpusat kepada diri mereka sendiri, bukan berpusat kepada Kristus. Pertanyaan keempat, di ayat ke-9 kita mulai melihat apakah kita dicemari ragi. Yesus memakai ragi untuk menggambarkan dosa. Kita boleh lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 6-12. Seperti ragi, pengajaran palsu diperkenalkan secara diam-diam, bertumbuh tanpa diketahui, dan dalam waktu cepat mempengaruhi setiap bagian kehidupan kita masing-masing. Pertanyaan kelima, apakah kita melayani orang lain? Kita boleh lihat di ayat yang ke-13. Kemerdekaan mengandung tanggung jawab untuk melayani orang lain. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kasih memotivasi kita untuk memenuhi hukum Taurat. Kita boleh lihat di dalam Roma pasal 13 ayat 8-14. Kita mau lebih dalam menelusuri, yaitu di pertanyaan yang ke-6. Dimulai dari ayat 16-26. Apakah kita hidup di dalam roh? Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita semua. Apakah kita hidup di dalam roh? Di sini Paulus mengingatkan pada saat itu di jemaat Galatia bahwa Kristus membebaskan mereka dari hukum Taurat. Justru mereka yang mengimani Kristus dibimbing, atau dalam bahasa Yunaninya stoikomen, yang artinya apa? Bersedia mengikuti. Bersedia mengikuti Roh Kudus yang menolong mereka untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Dan tidak dikendalikan oleh keinginan-keinginan jahat. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan bukan hukum yang membuat perilaku berubah. Dan ketika kita berserah kepada Roh Kudus, kehidupan Kristus akan dinyatakan melalui buah-buah roh dalam hidup kita masing-masing. Meskipun Paulus terus menekankan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mengalami pembaharuan hidup dengan membuahkan buah roh yang pastinya memuliakan Tuhan melalui perkataan, tindakan, dan pikiran kita. Akan tetapi banyak sekali orang yang mau dibimbangkan dan mengikuti pengajaran-pengajaran sesat bidat tersebut. Namun Paulus tidak berputus asa untuk pekabaran Injil pada saat itu, sekalipun ia ditolak dan bahkan dipertanyakan kerasulannya, dipertanyakan statusnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, status dari Paulus, kerasulannya, bukan diberikan oleh manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Allah memilihnya karena ia menganggap dirinya hina dan tidak ada apa-apanya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, Paulus sudah pernah mengatakan, persisnya telah memperingatkan jemaat di Galatia bagi beberapa dari mereka yang masih hidup dan dalam perbuatan daging. Seperti apa? Seperti berikut ini. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Karena pada saat itu mereka menyembah bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada Baal, kepada yang lain. Mengakibatkan mereka terpisah akan kasih Allah. Mereka membuat itu menjadi semakin jauh hubungan mereka dengan Tuhan. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, keangkuhan, kesombongan, dan sebagainya, hal-hal yang berbau dosa. Mereka pastilah tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah.
Orang-orang yang masih hidup dalam perbuatan daging semakin jauh daripada kasih Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, di sini Paulus menekankan tentang kerajaan Allah, yaitu menunjukkan kepada apa? Pemerintahan Allah atas manusia, baik dalam kehidupan masa kini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sebaliknya bagi orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dengan kata lain bersedia dan mau membukakan hatinya dan mau taat kepada Tuhan, pastilah hidupnya akan berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pembaharuan hidup yang disertakan dengan menghasilkan buah roh di dalam hidupnya. Kuncinya apa, Bapak Ibu? Kuncinya, maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kata roh di sini mengacu kepada pneumati dalam bahasa Yunani, yakni artinya Roh Kudus, roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Jadi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tidak seorang pun yang sempurna dalam dunia ini. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, jika ada seorang saja yang mengatakan ia sempurna, apakah ia tidak pernah melakukan dosa selama ia hidup dalam dunia ini? Tidak seorang pun yang tidak berdosa. Sebab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu mengatakan apa? Bahwa kita butuh Tuhan Juru Selamat yang mengampuni kita, menyelesaikan setiap permasalahan dosa kita, yaitu melalui pengorbanan di atas kayu salib. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, buah roh inilah yang harus dihidupi oleh setiap umat Allah, tanpa terkecuali, tanpa korting atau diskon, tanpa neko-neko dan lain-lain. Roh Kudus pastilah memimpin kita kepada kehidupan seturut dengan pola hidup umat Allah. Sedangkan hukum Taurat tidak dapat memberikan kehidupan yang seturut dengan Allah, bahkan hanya mengingatkan orang kepada dosa-dosa mereka saja. Paulus menekankan dalam Galatia pasal 5 ayat 23b bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hukum di sini mengacu kepada Taurat atau nomos dalam bahasa Yunani dan bukan hukum manusia. Maukah kita menjadi milik Kristus Yesus yang menyalibkan kedagingan kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Maukah Bapak Ibu? Di ayat ke-18 sebagai intro, ayat ke-18 sebagai intro, dan ayat ke-25 sebagai ending pada perikop yang kita gumulkan atau kita renungi pada pagi hari ini, merupakan suatu kalimat ajakan supaya umat Allah memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita sudah hidup oleh Roh, maka janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, Bapak Ibu. Hukum bekerja berdasarkan paksaan dari luar, tetapi anugerah bekerja berdasarkan belas kasih dari dalam hati kita. J.B. Phillips pernah mengatakan, kita setiap kali berkata, aku percaya kepada Roh Kudus, kita menyatakan bahwa kita percaya ada Tuhan yang hidup, yang mampu dan mau masuk ke dalam kepribadian manusia serta mengubahnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, terlebih khusus pada Minggu Pemuda pada pagi hari ini, terkhusus kepada pemuda, mari kita bersama-sama semakin menggerakkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup bergaul erat dengan Tuhan, hidup
menurut standarisasi daripada firman Tuhan yang Tuhan mau kita hidupi. Biarlah Roh Kudus yang membawa dampak bagi kehidupan kita akan melakukan beberapa hal seperti di bawah ini. Apa saja yang dilakukan oleh Roh Kudus sehingga kita berdampak. Roh Kudus membebaskan umat Allah dari kuasa dosa. Yang pertama, Roh Kudus membebaskan umat Allah dari segala kuasa dosa. Itu benar karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Yang mau menyelamatkan Anda dan saya, karena Anda dan saya berharga di matanya. Yang kedua, Roh Kudus mengubah kehidupan kita untuk mengalami kedamaian dan taat kepada Allah. Satu experience, satu pengalaman, mengalami kasih Tuhan, mengalami Tuhan itu berbeda. Ketika orang yang telah mengalami Tuhan, orang itu pasti diubahkan oleh Tuhan. Kuncinya adalah ia mau membuka hatinya atau menutup hatinya. Setiap manusia memiliki kehendak bebas, free will, untuk menerima atau menolak. Biarlah gerakan Roh Kudus terus terjadi dalam hidup kita, dan itu boleh membuka hati kita dan membuat kita mengalami Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk mengerti kehendak Allah. Mana yang perbuatan dosa, mana yang membuahkan buah Roh Kudus. Itu yang kita hidupi, bukan yang berdosa. Untuk hidup bersama dalam kasih, untuk melakukan berbagai tugas di dalam jemaat atau gereja Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, Roh Kudus menghasilkan kasih di dalam diri kita dan cara hidup yang Allah kehendaki. Bukan yang kita kehendaki, tapi yang Allah kehendaki. Sebagai perenungan bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya ajak kita bersama. Maukah kita diperbaharui oleh Roh Kudus? Maukah kita diperbaharui oleh Roh Kudus, Bapak Ibu? Biarlah kita menjawab dalam hati kita, di dalam doa kepada Tuhan. Bapak kasih dalam Tuhan, saya akan memakai cerita daripada Musa untuk menutupi khotbah pada pagi hari ini. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ketika Musa dipanggil oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ia memiliki koko dan cece, yaitu Miriam dan Aaron, abangnya Harun. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ketika Harun adalah seorang pemimpin yang besar pada saat itu, imam besar pada saat itu. Miriam adalah kakak tertuanya. Mereka berpikir kenapa mereka tidak dipakai oleh Tuhan, tetapi kenapa Allah memakai Musa. Hati mereka penuh dengan kedengkian dan cemburu dan kesombongan dan iri hati. Mereka tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Bapak kasih dalam Tuhan, tapi Allah mau tetap memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel. Meskipun ia adalah seorang yang gagap, meskipun ia adalah seorang yang lebih muda, meskipun ia adalah orang yang tidak ada apa-apanya, tetapi Allah mau memakainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kedengkian, kesombongan tidak menyelesaikan apapun di hadapan Tuhan, tapi itu dipakai oleh iblis untuk memecah belah. Bagaimana apa yang terjadi pada saat itu? Ia memporak-porandakan kepemimpinan daripada Musa. Apa yang terasa Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa ketika ia tidak dapat menghormati panggilan Tuhan di dalam hidup Musa, ia juga tidak mengindahkan, tidak menghormati keberadaan Tuhan yang memanggil dia. Ketika ia menolak Musa, ia juga menolak Allah. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak saling cemburu, tidak saling
menjatuhkan, tapi kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Biarlah melalui perjalanan hidup dari Musa, kita boleh mempelajari bahwa hidup yang mau dipakai, yang dipimpin, yang diperbarui oleh Roh Kudus, Tuhan, sesulit apapun di dalam kehidupan kita, pergumulan apapun yang terjadi, baik itu sakit, baik itu pekerjaan atau apapun, Tuhan pasti buka jalan, memampukan kita berjalan dengan Tuhan, mengarungi hidup ini. Dan biarlah kita boleh jalan sampai pada akhir hidup kita, kita boleh setia dan taat pada akhirnya. Di hadapan Bapa, kita menikmati segala keindahan yang Allah berikan, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Biarlah perenungan pada pagi hari ini boleh semakin menguatkan, boleh semakin meneguhkan iman kita, dan biarlah itu menggetarkan hidup dan hati kita. Biarlah kita boleh semakin diperbarui Roh Kudus, bukan semakin menjadi alat si jahat atau si iblis untuk semakin jauh daripada Tuhan, semakin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi biarlah hidup kita semakin terarah kepada jalan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengar. Biarlah kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Bapa, kami datang hadapan-Mu, kami berdoa, biarlah Tuhan memimpin setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan tolong kami di dalam setiap ketidakberdayaan kami. Kami sering sekali jatuh ke dalam dosa dan bahkan terus menerus. Padahal kami telah bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa, tapi pada akhirnya kami jatuh dan jatuh lagi. Tuhan, mampukan kami untuk meninggalkan segala ikatan daripada si iblis dan dosa itu yang mencengkeram hidup dan hati kami. Kami mau hidup seturut dengan-Mu, Tuhan. Tuhan, pimpin dan tolong kami. Kami butuh Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, memperbarui hidup kami, dan biarlah kami boleh menjadi manusia baru yang menghidupkan, yang membuahkan buah roh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. 上帝的话语来光照我们的生命，因为他的话就是我们脚前的灯和路上的光，所以我们需要被圣灵更新自己的生命。在此，透过赞美感谢你的诗歌来回应他的话语。 Bersyukur atas firman Allah yang menerangi hidup kita, karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu, kita perlu dipenuhi Roh Kudus agar hidup diperbaharui. Pada saat ini, kita bersama meresponi firman-Nya melalui lagu Memuji Bersyukur Padamu.
谢你这些日子以来的看顾，感谢你我救主亲爱的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，感谢神灵充满我心，喜乐无法形容，神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita masih boleh beribadah meskipun di rumah kita masing-masing atau di tempat di mana saudara berada. Pada pagi ini pengumuman kita yang pertama, minggu ini adalah Minggu Pemuda. Mari Bapak Ibu kita terus berdoa untuk para pemuda kita, supaya mereka boleh menjadi laskar Kristus yang bisa diandalkan. Kita berterima kasih untuk para pemuda yang mengambil peran serta pada minggu pagi ini. Kita memberkati mereka melalui doa kita, kiranya Tuhan terus memelihara mereka. Itu yang pertama. Nah yang kedua, Bapak dan Ibu, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang kelima dan 6 kali ibadah. Semenjak pemerintah melarang untuk berkumpul, namun saudara-saudara tidak mengurangi rasa rindu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita terus berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinannya. Nah yang ketiga Bapak dan Ibu, kami atas nama Gembala Sidang dan hamba Tuhan dan seluruh majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat-jemaat yang dalam kondisi yang begitu sulit, kondisi yang kurang sejuk, tetapi tidak mengurangi semangat dan perhatian saudara terhadap Tuhan dan terhadap gereja. Kami mengucapkan terima kasih. Nah kemudian pengumuman berikutnya Bapak dan Ibu, mari kita terus menyatukan hati berdoa dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Kita mohon supaya Tuhan turun tangan untuk menghentikan wabah virus corona ini yang sudah merenggut ratusan jiwa di seluruh dunia. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita keluar dari wabah dan kondisi yang kurang baik. Kita satukan hati kita dan kita berdoa kiranya Tuhan mendengarkan doa kita. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kami terus ingatkan persembahan mingguan saudara bisa salurkan melalui pemberitaan yang sudah kami sampaikan. Saya kira demikian pengumuman kita pada pagi ini. Sekali lagi Tuhan memberkati dan Tuhan memelihara hidup saudara. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari Bapak dan Ibu kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, baik dalam bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan.
当愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的交通，常与你们同在，从今时直到永远。Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah minggu offline. Tuhan memberkati.